Mbak Wati mengatur langkahnya dengan hati-hati di dalam rumah besar milik Pak Bram. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan barang-barang mahal dan perabotan yang elegan, mencerminkan status sosial majikannya yang kaya raya. Namun, di balik kemewahan itu, Mbak Wati merasakan kesepian yang mendalam. Sebagai seorang janda yang telah kehilangan suaminya beberapa tahun lalu, dia berjuang untuk menemukan makna dalam hidupnya. Pekerjaan sebagai pembantu di rumah Pak Bram adalah satu-satunya cara untuk mengisi hari-harinya, meskipun terkadang terasa monoton. Hari itu, seperti biasa, Mbak Wati memulai rutinitasnya dengan membersihkan ruang tamu yang luas. Dia menyapu lantai marmer yang berkilau, mengatur bantal-bantal di sofa, dan merapikan bunga-bunga segar yang diletakkan di meja. Saat dia menyusun bunga-bunga itu, pikirannya melayang jauh. Dia teringat akan masa-masa bahagia ketika suaminya masih ada, saat mereka berbagi tawa dan cinta di rumah kecil mereka. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Ketika Mbak Wati sedang asyik dengan pekerjaannya, pintu depan terbuka, dan Pak Bram melangkah masuk. Dia adalah sosok yang karismatik, dengan penampilan yang selalu rapi dan percaya diri. Hari itu, dia mengenakan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin menawan. Mbak Wati merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya, tetapi tidak bisa menghindari tatapan kagum yang terarah padanya. "Selamat sore, Mbak Wati," sapa Pak Bram dengan suara yang dalam dan hangat. "Apa kabar?" "Selamat sore, Pak Bram." "Saya baik-baik saja, terima kasih," jawab Mbak Wati, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Bram mendekat dan melihat bunga-bunga yang sedang disusun Mbak Wati. Bunga-bunga ini terlihat indah. "Kamu selalu tahu cara membuat rumah ini terasa lebih hidup," puji Pak Bram. Senyumnya membuat Mbak Wati merasa hangat di dalam hati. Mbak Wati tersenyum malu, merasa senang dengan pujian itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Setelah beberapa saat berbincang, Pak Bram mengajak Mbak Wati untuk duduk di sofa. Dia ingin mendengarkan lebih banyak tentang kehidupan Mbak Wati. Awalnya, Mbak Wati merasa canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa nyaman. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga pengalaman hidup. Pak Bram menunjukkan ketertarikan yang tulus, dan Mbak Wati merasa dihargai. "Kadang-kadang, saya merasa kesepian di rumah ini," ungkap Pak Bram, menatap jauh keluar jendela. Meskipun dikelilingi oleh banyak barang, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran seseorang yang bisa diajak berbagi. Mbak Wati merasakan getaran emosional dalam kata-kata Pak Bram. Dia tahu betul bagaimana rasanya kesepian. "Saya mengerti, Pak. Kesepian bisa menjadi teman yang sangat berat," jawabnya, suaranya lembut. Mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu, dan Mbak Wati merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia menceritakan tentang suaminya, bagaimana mereka bertemu, dan kenangan indah yang mereka bagi. Pak Bram mendengarkan dengan seksama, matanya penuh empati. Dia tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan setiap kata yang diucapkan Mbak Wati. Saat matahari mulai terbenam, cahaya lembut menyinari ruang tamu, menciptakan suasana yang intim. Mbak Wati merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Rasa ketertarikan yang tidak biasa, yang membuatnya merasa hidup kembali. "Wati," panggil Pak Bram, memecah keheningan. "Saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Kehadiranmu di rumah ini membuat segalanya terasa lebih baik." Mbak Wati terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa majikannya akan merasa seperti itu terhadapnya. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya," jawabnya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar kencang, dan dia tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dia ingin merasakan lebih banyak dari hubungan ini, tetapi rasa takut dan keraguan mulai mengisi pikirannya. Pak Bram, yang merasakan ketegangan itu, berusaha untuk tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidaklah sederhana. Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia ingin mengenal Mbak Wati lebih dalam, bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang bisa berbagi hidup bersamanya. Malam itu, setelah berbincang-bincang, Mbak Wati kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia dan terharu,
tetapi juga bingung dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa tidur, pikirannya terus berputar tentang Pak Bram dan perasaan yang baru saja muncul. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, tetapi dia juga merindukan kehangatan dan cinta yang telah lama hilang dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Setiap kali Pak Bram pulang, Mbak Wati merasa bersemangat. Mereka mulai berbagi lebih banyak momen bersama, dari memasak hingga menonton film. Setiap tawa dan senyuman yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mbak Wati merasa hidupnya mulai berwarna kembali, dan dia tidak ingin kehilangan momen-momen berharga ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantui Mbak Wati. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Dia berusaha untuk menahan diri, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang mendalam terhadap Pak Bram. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di ruang tamu, Mbak Wati merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia duduk di sebelah Pak Bram, dan saat tangan mereka bersentuhan, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya tergetar. Dia menatap Pak Bram, dan dalam tatapan itu, mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Mbak Wati tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia berada di persimpangan jalan, di mana dia harus memilih antara mengikuti kata hatinya atau menjaga jarak untuk melindungi diri. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah segalanya. Dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Icon. Malam itu, setelah berbagi momen berharga di taman, Mbak Wati kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Kalung yang diberikan Pak Bram masih berkilau di lehernya, mengingatkannya akan perasaan yang semakin dalam di antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa hubungan ini tidaklah sederhana, dan konsekuensi dari cinta yang terlarang bisa menjadi sangat rumit. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, Mbak Wati merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali mereka bersama, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan, seolah-olah mereka berada di tepi jurang, siap untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Dia ingin melanjutkan hubungan ini, tetapi rasa takut akan penilaian orang lain dan konsekuensi dari status mereka yang berbeda terus menghantui pikirannya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Pak Bram menatap Mbak Wati dengan serius. "Wati, kita perlu membicarakan masa depan kita," katanya, suaranya penuh ketegasan. "Aku tidak ingin kita terus bersembunyi. Aku ingin kita bisa bersama tanpa rasa takut." Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. "Tapi, Pak, kita harus berhati-hati. Ini bukan situasi yang mudah." "Apa yang akan orang-orang katakan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi semua ini bersama," jawab Pak Bram, menatapnya dengan penuh keyakinan. Mbak Wati merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Bram benar, tetapi rasa takutnya masih mengganggu. "Saya ingin, Pak. Saya ingin kita bisa bersama, tetapi saya juga tidak ingin merusak apa yang telah kita bangun," ungkapnya, matanya berkaca-kaca. Pak Bram menggenggam tangan Mbak Wati dengan lembut. "Kita bisa melakukannya, Wati. Kita hanya perlu berani mengambil langkah pertama. Aku ingin memperkenalkanmu kepada teman-temanku, dan kita bisa mulai menjalani hidup ini bersama." Mbak Wati merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dia ingin sekali melangkah maju, tetapi bayangan penilaian orang lain terus menghantuinya. Namun, saat melihat ketulusan di mata Pak Bram, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus berani mengambil risiko untuk cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Malam itu, setelah berbincang-bincang, Mbak Wati memutuskan untuk memberikan jawaban. "Baiklah, Pak. Saya siap untuk melangkah maju. Mari kita hadapi dunia bersama," katanya, suaranya penuh tekad. Keesokan harinya, Mbak Wati merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Pak Bram mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya, Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu bagaimana reaksi mereka terhadap hubungan mereka, tetapi dia bertekad untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat di mana teman-teman Pak Bram berkumpul. Mbak Wati merasa gugup saat memasuki ruangan yang dipenuhi dengan tawa dan obrolan. Namun,
Saat Pak Bram menggenggam tangannya, dia merasa sedikit lebih tenang. Mereka berjalan menuju meja di sudut ruangan, di mana beberapa teman Pak Bram sudah menunggu. "Teman-teman, ini Mbak Wati, orang yang sangat berarti bagiku," kata Pak Bram dengan bangga, memperkenalkan Mbak Wati kepada mereka. Mbak Wati tersenyum, tetapi rasa gugupnya masih terasa. Dia melihat tatapan teman-teman Pak Bram, dan beberapa dari mereka tampak terkejut. Namun, ada juga yang tersenyum ramah, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Mbak Wati berusaha untuk tidak merasa canggung. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan, berusaha menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Pak Bram terus mendukungnya, memberikan senyuman dan tatapan penuh kasih yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi lebih akrab. Teman-teman Pak Bram mulai menerima Mbak Wati, dan dia merasa seolah-olah dia telah diterima dalam lingkaran mereka. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan menikmati makanan bersama. Mbak Wati merasa seolah-olah dia telah menemukan tempatnya di dunia ini, dan semua rasa takutnya mulai memudar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Mbak Wati tidak bisa mengabaikan satu orang yang duduk di sudut meja. Seorang wanita cantik dengan tatapan tajam yang terus memperhatikan mereka. Mbak Wati merasakan ketegangan di antara mereka, seolah-olah wanita itu tidak menyetujui kehadirannya di sana. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya. Saat malam semakin larut, wanita itu akhirnya menghampiri mereka. "Pak Bram, siapa dia?" tanyanya dengan nada sinis, menatap Mbak Wati dengan skeptis. Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sulit. Namun, Pak Bram tidak ragu. "Ini Mbak Wati, dan dia adalah orang yang aku cintai," jawabnya tegas, menatap wanita itu dengan penuh keyakinan. Mbak Wati merasa terharu mendengar pengakuan itu. Dia tahu bahwa Pak Bram berani menghadapi konsekuensi dari hubungan mereka. Wanita itu tampak terkejut, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya. "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan," katanya dengan nada dingin sebelum kembali ke tempat duduknya. Mbak Wati merasa lega, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan mereka dengan mudah. Namun, saat melihat Pak Bram di sampingnya, dia merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Setelah malam yang penuh emosi itu, Mbak Wati dan Pak Bram semakin dekat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Mbak Wati merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak hanya menjadi pembantu, tetapi juga seorang wanita yang dicintai dan dihargai. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Pak Bram menggenggam tangan Mbak Wati dengan lembut. "Wati, aku ingin kita merencanakan liburan bersama. Kita bisa pergi ke tempat yang indah dan menikmati waktu berdua," katanya, senyumnya membuat hati Mbak Wati bergetar. Mbak Wati merasa terharu. "Itu terdengar luar biasa, Pak." "Saya ingin sekali," jawabnya, matanya berbinar. Mereka mulai merencanakan liburan impian mereka, membayangkan tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi dan pengalaman yang ingin mereka bagi. Mbak Wati merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya memiliki cinta, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Wanita yang memperhatikan mereka di restoran masih menjadi bayangan yang menghantui Mbak Wati. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan mereka dengan mudah, dan dia harus bersiap menghadapi penilaian dan kritik. Malam itu, setelah berbagi momen berharga di taman, Mbak Wati kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Kalung yang diberikan Pak Bram masih berkilau di lehernya, mengingatkannya akan perasaan yang semakin dalam di antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa hubungan ini tidaklah sederhana, dan konsekuensi dari cinta yang terlarang bisa menjadi sangat rumit. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, Mbak Wati merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali mereka bersama, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan, seolah-olah mereka berada di tepi jurang, siap untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Dia ingin melanjutkan hubungan ini, tetapi rasa takut akan penilaian orang lain dan konsekuensi dari status mereka yang berbeda terus menghantui pikirannya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Pak Bram menatap Mbak Wati dengan serius. "Wati, kita perlu membicarakan masa depan kita," katanya, suaranya penuh ketegasan. "Aku tidak ingin kita terus bersembunyi.
Aku ingin kita bisa bersama tanpa rasa takut. Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. Tapi, Pak, kita harus berhati-hati. Ini bukan situasi yang mudah. Apa yang akan orang-orang katakan? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi semua ini bersama, jawab Pak Bram, menatapnya dengan penuh keyakinan. Mbak Wati merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Bram benar, tetapi rasa takutnya masih mengganggu. Saya ingin, Pak. Saya ingin kita bisa bersama, tetapi saya juga tidak ingin merusak apa yang telah kita bangun, ungkapnya, matanya berkaca-kaca. Pak Bram menggenggam tangan Mbak Wati dengan lembut. Kita bisa melakukannya, Wati. Kita hanya perlu berani mengambil langkah pertama. Aku ingin memperkenalkanmu kepada teman-temanku, dan kita bisa mulai menjalani hidup ini bersama. Mbak Wati merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dia ingin sekali melangkah maju, tetapi bayangan penilaian orang lain terus menghantuinya. Namun, saat melihat ketulusan di mata Pak Bram, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus berani mengambil risiko untuk cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Malam itu, setelah berbincang-bincang, Mbak Wati memutuskan untuk memberikan jawaban. Baiklah, Pak. Saya siap untuk melangkah maju. Mari kita hadapi dunia bersama, katanya, suaranya penuh tekad. Keesokan harinya, Mbak Wati merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Pak Bram mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya, Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak tahu bagaimana reaksi mereka terhadap hubungan mereka, tetapi dia bertekad untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat di mana teman-teman Pak Bram berkumpul. Mbak Wati merasa gugup saat memasuki ruangan yang dipenuhi dengan tawa dan obrolan. Namun, saat Pak Bram menggenggam tangannya, dia merasa sedikit lebih tenang. Mereka berjalan menuju meja di sudut ruangan, di mana beberapa teman Pak Bram sudah menunggu. Teman-teman, ini Mbak Wati, orang yang sangat berarti bagiku, kata Pak Bram dengan bangga, memperkenalkan Mbak Wati kepada mereka. Mbak Wati tersenyum, tetapi rasa gugupnya masih terasa. Dia melihat tatapan teman-teman Pak Bram, dan beberapa dari mereka tampak terkejut. Namun, ada juga yang tersenyum ramah, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Mbak Wati berusaha untuk tidak merasa canggung. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan, berusaha menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Pak Bram terus mendukungnya, memberikan senyuman dan tatapan penuh kasih yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi lebih akrab. Teman-teman Pak Bram mulai menerima Mbak Wati, dan dia merasa seolah-olah dia telah diterima dalam lingkaran mereka. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan menikmati makanan bersama. Mbak Wati merasa seolah-olah dia telah menemukan tempatnya di dunia ini, dan semua rasa takutnya mulai memudar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Mbak Wati tidak bisa mengabaikan satu orang yang duduk di sudut meja. Seorang wanita cantik dengan tatapan tajam yang terus memperhatikan mereka. Mbak Wati merasakan ketegangan di antara mereka, seolah-olah wanita itu tidak menyetujui kehadirannya di sana. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya. Saat malam semakin larut, wanita itu akhirnya menghampiri mereka. Pak Bram, siapa dia? Tanyanya dengan nada sinis, menatap Mbak Wati dengan skeptis. Mbak Wati merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang sulit. Namun, Pak Bram tidak ragu. Ini Mbak Wati, dan dia adalah orang yang aku cintai, jawabnya tegas, menatap wanita itu dengan penuh keyakinan. Mbak Wati merasa terharu mendengar pengakuan itu. Dia tahu bahwa Pak Bram berani menghadapi konsekuensi dari hubungan mereka. Wanita itu tampak terkejut, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, katanya dengan nada dingin sebelum kembali ke tempat duduknya. Mbak Wati merasa lega, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan mereka dengan mudah. Namun, saat melihat Pak Bram di sampingnya, dia merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Setelah malam yang penuh emosi itu, Mbak Wati dan Pak Bram semakin dekat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan mereka. Mbak Wati merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang.
Dia tidak hanya menjadi pembantu, tetapi juga seorang wanita yang dicintai dan dihargai. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Pak Bram menggenggam tangan Mbak Wati dengan lembut. "Wati, aku ingin kita merencanakan liburan bersama. Kita bisa pergi ke tempat yang indah dan menikmati waktu berdua," katanya. Senyumnya membuat hati Mbak Wati bergetar. Mbak Wati merasa terharu. "Itu terdengar luar biasa, Pak." "Saya ingin sekali," jawabnya, matanya berbinar. Mereka mulai merencanakan liburan impian mereka, membayangkan tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi dan pengalaman yang ingin mereka bagi. Mbak Wati merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak hanya memiliki cinta, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Wanita yang memperhatikan mereka di restoran masih menjadi bayangan yang menghantui Mbak Wati. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan mereka dengan mudah, dan dia harus bersiap menghadapi penilaian dan kritik. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Mbak Wati memutuskan untuk berbicara. "Pak, saya merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan." "Apa yang akan orang-orang katakan tentang kita?" tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Bram menatapnya dengan lembut. "Wati, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Kita akan menghadapi semua ini bersama," jawabnya, menggenggam tangan Mbak Wati dengan erat. Mbak Wati merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa mereka harus berani menghadapi tantangan yang ada. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dia ingin merayakan cinta mereka dan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Hari-hari berlalu, dan Mbak Wati semakin percaya diri. Dia mulai berani menunjukkan hubungan mereka kepada dunia. Dia tidak lagi merasa malu atau takut. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang indah, dan dia berhak untuk bahagia. Saat mereka merencanakan liburan, Mbak Wati merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Dia tidak hanya menjadi pembantu, tetapi juga seorang wanita yang dicintai dan dihargai. Dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dia siap untuk melangkah maju, bersama Pak Bram, dalam cinta yang tak terduga ini. Akhirnya, saat hari liburan tiba, Mbak Wati dan Pak Bram berangkat menuju destinasi impian mereka. Mereka berdua merasa bersemangat dan penuh harapan. Dalam perjalanan itu, mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen berharga yang akan selalu mereka ingat. Mbak Wati tahu bahwa cinta mereka telah mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan keberanian untuk menghadapi dunia. Dia siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat, bersama Pak Bram, dalam perjalanan cinta yang tak terduga.